Amin. Apakah sudah buat PR-nya? Kita akan tahu hasilnya lewat ujian. Jadi sekarang kita nggak akan ujian. Nanti jam terakhir baru kita akan ambil ujian. Dan tidak boleh kerjasama ujiannya. Tentu saja. Tapi tidak boleh kerjasama. Hanya kita kan sampai jam 9 ya hari ini. Terus sekarang kita akan lanjut sampai ujian, sesi ujian. Kita akan istirahat 5 menit dan langsung ujian kan. Tapi saya akan keluar dari ruangan ini jam 8.45. Kan ada 15 menit sisanya. Kalau tidak ada saksinya saya tidak tahu juga kan. Jadi sisanya terserah. Tapi selama saya ada tidak boleh ada kerjasama. Tapi kalau saya sudah keluar duluan mungkin Roh Kudus memberikan satu kesatuan atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi yang jelas saya tidak kasih kerjasama. Tapi nanti saya keluar duluan. Terus saya kan mengatakan bahwa lewat mata pelajaran ini karena hari ini udah selesai ya, sayang banget. Tapi kita harus bisa baca Alkitab Korea lah setidaknya satu pasal. Dan pasal yang saya ambil adalah Kejadian pasal 1. Karena Kejadian pasal 1 ini yang paling ternyata saya cek ya gampang. Dan paling banyak kata Hananim muncul. Jadi kita akan baca bersama-sama. Dan untuk minggu depan saya kasih pengumumannya dulu. LTS berjalan seperti normal. Karena pendetanya datang hari Sabtu. Jadi pendetanya datang hari Sabtu, dia akan membawakan khotbah di gereja kami di ibadah jam 2. Jadi ya kalau ada yang berminat silakan boleh datang. Tapi saya tahu bahwa saudara yang ada di gereja lain susah juga untuk datang. Tapi hanya sekedar pemberitahuan. Dia gembala, dia masih muda usia 50-an. Dia gembala di gereja Korea dan dia sudah lama melakukan misi Indonesia. Tapi bukan ke Yeonnya. Dia bersama dengan pendeta yang lain. Jadi kemana dia kali ini datang sendiri, tapi biasanya dia itu selalu datang dengan tim muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi yang bisa melakukan pujian. Jadi mereka itu selalu translate pujian dalam bahasa Indonesia dan persiapkan itu dan setiap kali mereka kunjungi gereja-gereja di Manado dan dimanapun di Indonesia, mereka selalu bawakan pujian dalam bahasa Indonesia. Dan ada misionaris, dia orang Korea, dia mungkin saudara yang pernah ikut LTS tahun lalu, ingat dia misionaris Singapura. Dia yang selalu bawa gembala ini datang kemana-mana. Dan misionaris Singapura itu kan memang banyak kenalan di GPDI. Jadi pendeta ini selalu kunjungannya ke gereja-gereja GPDI di Indonesia. Jadi ya sedikit latar belakang tentang pendetanya. Jadi mata pelajarannya akan dibawakan oleh pendetanya adalah misiologi dan hari Senin dan Selasa akan berjalan dengan normal. Dan minggu depannya lagi dosennya kan datang dari Jepang. Dia juga dosen yang masih muda di mana dia sedang mengajar di LTS Jepang juga. Dan kalau dia jadwalnya sedikit rumit. Dia datang pada pagi hari Senin. Setahu saya. Jadi untuk minggu yang akan datang normal, tapi minggu yang lagi datang nanti pengumumannya saudara harus cek dengan baik. Ya. Dan sekarang kita akan memasuki baca. Kita baca bersama dan kalau kita selesai mata pelajaran hari ini berarti saudara sudah bisa baca kitab Kejadian pasal 1 sepenuhnya. Jadi kita akan baca berkali-kali dan untuk baca pertama kali ini tidak menerima pertanyaan. Saya bacakan kata per kalimat, saudara ikuti. Jadi mungkin saudara tidak ngerti, tapi saya akan bacakan dari ayat 1 ini terus menerus sesuai dengan susunan ini. Jadi saudara sambil cek, mungkin saudara bisa coba dengar sambil sebut, cek saudara ada di kata yang mana. Tapi saya akan kasih tahu ayat 2, ayat 3. Jadi ketika kita memasuki ayat yang baru saya akan kasih tahu supaya kalau misalnya di ayat 2 udah kehilangan arah,
berarti lanjut lagi ke ayat 3. Jadi kita baca ya. Untuk yang pertama kali itu saya tidak terima pertanyaannya. 창세기 harus ikut sama-sama. Semuanya ikut baca. 창세기 1장. Itu yang di judulnya itu. Saya tidak baca yang 성경 tetapi setelah koma 창세기 1장. Sekarang kita masuk ayat 1. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. 땅은 형체가 갖추어지지 않고 텅 비었으며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 감돌고 있었다. ayat 3. 하나님께서 빛이 있어라 말씀하시니 빛이 있었고 하나님께서 그 빛을 보시니 좋았다. 하나님께서 빛과 어둠을 나누시고 kita masuk ke ayat 5. 빛을 낮이라 부르시며 어둠을 밤이라 부르셨다. 저녁이 되고 아침이 되니 첫째 날이었다. ayat 6. 하나님께서 물 가운데 궁창이 있어서 물과 물이 나뉘게 하여라 말씀하시고 하나님께서 궁창을 만들어 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물이 나뉘게 하시니 그대로 되었다. Kita memasuki ayat 8. 하나님께서 궁창을 하늘이라고 부르셨다. 저녁이 되고 아침이 되니 둘째 날이었다. Kita memasuki ayat 9. 하나님께서 하늘 아래의 물이 한 곳으로 모이고 마른 곳이 드러나라 말씀하시니 그대로 되었다. Susah apa masih bisa ikutin walaupun tidak mengerti? Tapi ketika saya bacakan dan saudara bacakan kelihatan nggak hurufnya? Ya, karena kenapa susah sekali? Karena ketika kita belajar dengan level yang sedikit tinggi daripada kita, nanti kita bisa ulangi terus. Saudara hanya baca ini terus, itu akan membuat saudara bisa baca Kejadian pasal 1 dan saudara bisa katakan
saya bisa baca kitab Kejadian pasal 1. Kalau terlalu gampang, cuman hafal kata Haна님 Kristo kayak kemarin, saudara nggak bisa dong katakan bahwa saya sudah belajar bahasa Korea. Karena cuman tahu beberapa kata saja. Dan itu kayak menurut saya agak kurang. Jadi ini agak susah, saya tahu ini susah dan cepat. Karena itu ini butuh tantangan. Dan setelah pelajaran ini selesai, ini akan lanjut di semester 2. Jadi kan setiap mata pelajaran itu ada PR-nya, PR. Dan kan ini mata pelajaran ini selesai kan, ini PR-nya adalah tidak lagi ujian, tidak lagi menghafal, tapi PR-nya adalah saudara dari Kejadian pasal 1 ini pilih 10 ayat. Baca, rekam, kirim di kamar chat WA kita. Itu PR-nya. Ya gampang kan, cuma 10 ayat. Tadinya saya pikir semuanya. Tapi saya merasa itu kayak akan membuat saudara tidak bisa berpelayanan, stres. Jadi saya hanya kasih 10 ayat saja. Jadi sebenarnya ini kan artinya sama ya dengan versi Alkitab bahasa Indonesia. Jadi ini butuh perenungan juga, perenungan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Jika saudara merasa ayat 1 sampai ayat 10 yang paling terbiasa sehingga saya bisa baca, ya udah ayat 1 sampai ayat 10. Terus kalau merasa saya mau dari ayat 12, kalau itu 10 ayat dari ayat 12, begitu. Boleh pilih masing-masing. Tapi di awal rekam bisa kasih tahu Kejadian pasal 1 ayat 10 sampai 20, seperti itu. Tapi dalam bahasa Indonesia kalau menyebut ayat yang mana. Cuman ya 10 ayat pada saat baca itu dalam bahasa Korea. Tapi bacanya kan boleh lihat. Jadi kalau saudara bisa baca, berarti sebenarnya baca aja 10 ayat. Tapi masalahnya kan bacanya yang susah ya. Jadi kita akan lanjut lagi ayat 10. Ayat 10. Haна님. Kata Haна님 ini udah tahu kan sekarang? Karena saking sering kita baca. Nah ini maksud saya. Karena sering sekali baca kata Haна님, sekarang kata Ha나님 itu sudah terasa paling kenal di antara semua kata huruf di Alkitab ini. Karena itu saya pilih pasal 1 karena kata Ha나님 ini paling banyak disebut menurut saya. Dan paling banyak kata-kata dasar yang nanti saya bisa kasih tahu juga dari pasal 1 ini. Jadi seberapa kali saudara baca, kalau saudara baca 100 kali, pasti yang baca hanya 10 kali di rumah kalah. Tapi yang baca 100 kali pun akan kalah di hadapan orang yang baca 1000 kali. Itu maksud saya butuh tantangan dan perjuangan. Ayat 10. 하나님께서 마른 곳을 땅이라 부르시고 모인 물을 바다라 부르셨다. 하나님께서 보시기에 좋았다. ayat 11. 하나님께서 땅 위에 풀과 씨 맺는 채소와 씨 있는 열매를 맺는 과일나무를 각기 종류대로 내라 말씀하시니 그대로 되었다. Ayat 12. 땅이 풀과 씨 맺는 채소를 각기 종류대로 씨 있는 열매를 맺는 나무를 각기 종류대로 내었다. 하나님께서 보시기에 좋았다. 하나님께서
sengaja ada yang sadar enggak? Soalnya kan harusnya tahu ya, bukan Hananim tapi saya baca Hananim. ayat 13 ya. 저녁이 되고 아침이 되니 셋째 날이었다. 하나님께서 하늘에 궁창에 광채가 있어 낮과 밤이 나뉘게 하고 또 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하여라. 또 그 빛들은 하늘의 궁창에 있어 땅 위를 비추어라. 말씀하시니 그대로 되었다. 하나님께서 두 큰 광채 곧 낮을 다스리는 큰 광채와 밤을 다스리는 작은 광채를 만드시고 또 별들을 만드셨으며 ayat 17 하나님께서 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅 위를 비추게 하시고 낮과 밤을 다스리게 하시며 빛과 어둠을 나누게 하셨다. 하나님께서 보시기에 좋았다. 저녁이 되고 아침이 되니 넷째 날이었다. 하나님께서 물에 생물에 무리로 가득하게 하고 땅 위 하늘에 궁창에 새가 날아다니게 하여라 말씀하셨다. Sekarang ayat 21 sampai 25 itu cuman laki-lakinya saja coba baca ya. Yang perempuan tidak perlu. 하나님께서 큰 바다 짐승과 물에 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하셨으니 하나님께서
보시기에 좋았다. Kemarin saya bilang kalau bahasa Korea itu kata itu harus dieja. Jadi memang sekarang saya bacanya cepat, tapi harus bisa mengejakan satu kata per satu kata itu dengan jelas. Yang artinya misalnya kalau Kristus, kita kan Kristus. Bisa cepat sekali sebut Kristus. Tapi kalau Kristus dalam bahasa Korea itu harus bilang Kristo. Enggak bisa Kristo. Enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa Kristo. Harus Kristo. Jadi vokalnya itu harus hidup. Memang semua bahasa vokalnya harus hidup ya. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris, bahasa Prancis, yang seperti itu sedikit kayak tidak kurang jelas pun itu bisa lebih baik. Tapi kalau bahasa Korea itu vokalnya tidak jelas itu seperti kayak orang nggak bisa bahasa. Jadi harus jelas vokalnya. Kita ayat 22 ya. 하나님께서 그것들에게 복을 주시며 생육하고 번성하여 바닷물을 채워라. 새들도 땅에 번성하여라 말씀하셨다. ayat 23 ya. 저녁이 되고 아침이 되니 다섯째 날이었다. 하나님께서 땅은 kalau misalnya ini tang di sini kan digetnya ada dua, bukan ti. Tidak bisa bilang tangen, tidak bisa kayak gitu. Harus tang, harus jelas tangen. Tidak tangen ya, tangen 생물을. Dan ini emang susah 생물을 di sini, tapi di tengahnya itu kan di bawahnya ada liel. Lielnya ini yang naik ke sebelah, jadi enggak 생물을 enggak seperti ini, tapi 생물을. Ya, 생물을 그 종류대로 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 그 종류대로 내라 말씀하심으로 그대로 되었다. Dan bahasa Korea itu tidak boleh ada aksen yang terlalu keras ya. Seperti barusan 하심으로, tidak 하심으로, tidak ada penekanannya di kata apapun. 하심으로 그대로 되었다. Terakhir yang 25 untuk laki-laki, 하나님께서 땅의 짐승을 그 종류대로 가축을 그 종류대로 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드셨으니 하나님께서
보시기에 좋았다. 야, sekarang perempuan. 하나님께서 우리가 우리의 형상을 따라 tidak tara ya, tapi 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고 그들이 바다의 고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅 위에 기는 모든 것을 다스리게 하자 말씀하시고 하나님께서 자신의 형상대로 사람을 창조하시되 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨으니 그들을 남자와 여자로 bukan 여자로 창조하셨다. 하나님께서 그들에게 복을 주시며 말씀하시기를 생육하고 번성하며 땅에 충만하고 그것을 정복하여라. 그리고 바다의 고기와 하늘의 새와 땅 위에 움직이는 모든 짐승을 다스려라 하셨다. 또 하나님께서 말씀하시기를 보아라. 내가 온 땅 위에 씨 맺는 모든 채소와 씨 있는 열매를 맺는 모든 나무를 너희에게 주니 그것이 너희의 양식이 될 것이며 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅 위에 기는 모든 것에게 내가 모든 풀을 먹이로 준다 하시니 그대로 되었다.
하나님께서. Yang ayat terakhir kita baca sama-sama ya. 하나님께서. 그. Tidak ke. Tidak ada ka dan tidak ada ke. 지으신. 지으신 모든 것을 보시니 보시기에 매우 좋았다. 저녁이 되고 아침이 되니 여섯째 날이었다. Ya, amin. Susah ya. Kemarin udah buat PR kan, berarti udah bisa baca dong, ya kan? Jadi dengan keadaan sudah bisa baca, ada beberapa hal sebenarnya memang banyak yang susah. Cuman kalau kita bahas susah yang ini satu persatu, ini berarti mau berbahasa Korea dengan sempurna. Tapi kan kita ekspres dan ini lanjut. Jadi kejadian pasal 1 ini selama liburan, saudara harus master. Jadi untuk PR-nya adalah baca 10 ayat dan direkam. Tapi kan kita memasuki semester 2. Itu kita masih di kejadian pasal 1. Ketika kita mau mengakhiri semester 2, kita akan masuk ke pasal yang lain. Dengan cara yang seperti ini. Jadi kejadian pasal 1 ini saja di dalamnya banyak sekali ada kosakata dan juga dengan kosakata tersebut kita bisa buat kalimat. Tapi karena satu semester ini kurang cukup, karena itu kita akan bahas di mana yang agak susah. Pasti yang ini kan siot ya kan? Tapi kalau 2 kali itu kita bilang sang siot. Kan siot itu kan ketika ini berdiri sendiri. Sang ini artinya pasangan. Jadi sang siot berarti dia ada pasangannya. Jadi kadang 비 ya, 비 ini kan bunyinya bi kan, 비 ininya naik. Selalu kalau ada di bawah di sini pasti bunyinya ini ikut di sininya. Kalau misalnya di sini adalah ieng. Agak susah sih. Jadi 비었으면. Jadi kita tulisnya kayak gini, tapi kalau misalnya bacanya 비었으면, kayak kalau cepat bacanya kedengaran seperti ini. Karena ininya naik ke sini kan. Tapi bisa aja kadang di bawah ini pakai sang siut, tapi bisa siut, bisa ciut, bisa ciut, bisa tiut. Kapan ini digunakan tergantung katanya. Ini susah banget memang. Tapi kalau kita mau tahu kenapa dan bagaimana caranya membedakan ini, berarti saudara tidak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi kita ini skip. Karena kita mau bacanya sekarang. Tidak mau tahu kenapa ini. Kalau misalnya saya tanya R, ketika kita mengucapkan R itu kenapa lidahnya itu harus diputar?
Kalau kita mau tahu itunya, nggak akan saya bisa baca berikutnya dan lanjut ke berikutnya. Apalagi ini kan kelas ekspres. Jadi yang barusan itu, yang saudara harus tahu adalah ketika ini double pun bisa di bawah. Dan ini ejaannya kan tadi siut ini kan S. Tapi kalau sang siut, ya S-nya dua agak keras jadinya si. Si. Misalnya, siapa yang bisa baca ini? Seda. Ini kan E ya. E. Se. Ta. Se. Ta. Ya kan? Tapi kalau ini sang siut, sama kan? Hanya ini tambah siutnya lagi. Jadi seda. 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 Jadi S-nya itu ada double. Dan ini sering muncul. Ya. Ini kan datang vokal dari O dan A. Kwa. 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 Jadi mungkin lebih gampang ini dihafal seperti ini. Wa. Wa. Tapi U ada O-nya. Wo. Wo. Karena ini kan O. Wo. Wo. U. A. Wa. 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 Wo. Wo. Wa. Wa. Ya kan? Tapi iya. Pak Harjo belajar keras ya. Kenapa kasihan? Soalnya kan kemarin kita belajar 5 kalimat ya, kayak 안녕하세요, 죄송합니다 yang seperti ini. Terus tadi Pak Harjo WA saya, 실례합니다. Itu kan saya tidak ajarkan, tapi benar dia tulisnya. Jadi dia mau bilang, karena saya saking tidak balas WA-nya dia bilang mau permisi tapi pakai 실례합니다. Kayak gitu. Ya. Jadi saya pikir, oh Pak Harjo belajar keras ya. Dia tanya, tapi karena kan saya tidak balas-balas. Jadi pertanyaannya terjawab sendiri, sudah jawab dia. Ya, jadi ya. Terus ada kata ini. Nu, nui, nui. Jadi kalau misalnya kita mau baca nui, harus seperti ini tulisannya. Ya, tapi kan ini bukan mandiri tapi gabung dengan satu kata. Kalau gitu kayak kita sebut Kris, kan itu kayak dalam satu ejaan kan. Kita masih bisa nui, tapi yang cepat nui. Nui. Berarti ini apa? Wi. Wi. Karena ini kan ing. Wi. Nui. Ini bunyinya apa? G kan? Ini apa? Ku. Kui. Kui. Tidak bisa kui. Kalau mau kui, ini. Kui. 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 Kui ini telinga. Kui itu kayak bakar. Beda banget artinya. Jadi tidak bisa bilang kui. Tapi saudara misalnya sebut kui pun orang nggak akan ngerti. Karena itu tidak masuk ini juga. Ini harus dibaca kui, tidak kui. Kan harus satu-satu. Tidak ada yang Kristus kayak Kris,
Terus tidak ada yang dibaca seperti itu kan, harus mandiri kan semua kata itu. Jadi ini pun kui, bukan kui. Ini bukan kui, tapi ini kui. Kui, 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 kui. Terus satu hal lagi yang harus diperhatikan ketika kita baca, ini sebenarnya saya juga selalu bingung. Maknanya juga agak bingung, tapi ini ui kan, ui. Tapi kalau kita baca cepat tidak baca ui, tapi kedengarannya e. Dan kalau kita baca ya e. Misalnya, siapa yang bisa baca ini? Hananim. Hananimi. Hananimi. Tapi ketika baca kalimat yang berikutnya itu Hananim의 나라. Jadi ini membantu mengartikan bukan kerajaan dan Tuhan saja, tapi kerajaannya Tuhan. Tapi apakah ini artinya nya? Tidak juga, tapi kata penghubung. Tapi ketika kita baca Hananim의 나라, kayak kedengarannya Hananim의 나라. Kalau cepat banget. Tidak 하나님의 나라. Jadi ini juga kita tidak perlu terlalu fokus, tapi ketika baca ini dan ini mungkin saudara kasih bintang saja di catatan saudara supaya ketika baca tidak bingung. Jadi walaupun kedengarannya sama ataupun saudara ketika baca tetap bisa baca sebagai atau itu kayak mengerti kenapa kedengarannya seperti itu. Dan kita akan baca lagi sekarang. Tapi bacanya lebih tidak semuanya sekarang, tapi ketika baca saya mau sebenarnya satu persatu. Karena saya mau bantu setidaknya bacaan saudara ketika baca bahasa Korea itu bagus mengejakannya. Jadi kita akan baca ayat 1. Semuanya akan baca ayat 1, tapi satu persatu. Dari Dede. 태초에 Dede bilangnya 태초에 태초에 jangan kerasin. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Jadi yang huruf pengejaan yang pakai tiget sama ciut itu kan CH. Tapi masih terlalu kedengaran seperti T dan C. Karena
ketika Dede baca saya merasa techoe, tapi techoe sedikit tekankan huruf pertamanya. Jadi kedengarannya ejaan yang paling pertama itu kedengaran paling keras. Jadi tidak boleh ada aksen, itu artinya ini. Kalau ada aksennya huruf kata yang dieja itu jadinya dia sendiri berbunyi bunyi yang tidak seharusnya seperti itu. jadi 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, lebih membaik. Dan tidak boleh cepat karena Dede kan pernah belajar bahasa Korea. Jadi mungkin sedikit bisa cepat, tapi ketika mau cepat di sana kesalahan terjadi. Kesalahannya adalah bukannya tidak bisa baca, tapi bacanya terlalu cepat sehingga terdengar seperti masih sedikit bagaimana ya, kecepatan. Tapi orang asing yang baca terlalu cepat, bukan orang Korea yang baca terlalu cepat. Tapi kalau baca pelan-pelan satu perkata diajak dengan benar itu lebih kedengaran seperti orang yang lebih bisa bahasa. Ya, terus sekarang Yuni. 태초에 yang lain jangan berbunyi ya karena saya nggak kedengaran. 태초에 초에nya jangan digabung. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 tidak 땅을 창조하셨다. 하셨다. bukan 하셨다. Ya, Evi. 태초에 ini sama dengan Dede, agak T-nya itu kedengaran ada penekanannya. 태초에 하나님께서 pakai K. 하나님께서 coba kan F itu terus baca bunyi ini, tapi ini double K. Oke, 하나님께서 bukan K harus ya keso. 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, jadi kuncinya ya, kau bisa bedakan TH yang berdiri sendiri, misalnya kayak gini. Ini kan bunyi diget kan, D. Kalau sang diot double, ini kan jadi T, keras. Terus kalau ini kan TH yang T, ya kan? Kalau ininya saja bisa dibedakan ketika baca, itu udah kelihatan lancar banget. Tapi kenapa ketika orang asing membaca bahasa Korea kedengarannya kurang lancar? Karena ininya yang paling tidak bisa dibedakan. Jadi ini kuncinya. Ya, sekarang Pak Haryo. 태초에 하나님께서 bukan sho tapi so ya. 하나님께서 Pak Haryo O-nya itu bunyinya lebih ke O. Seperti itu bunyinya, tapi harus lebih ke O. U harus agak turun O. Mulutnya bukan U, tapi
Ya. Jadi 하나님께서 ya lebih tepat. 하나님께서 tapi jangan kayak gitu ya. Harus lebih ya 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, membaik ya. Ibu Kristi, 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. 하셨다. Bukan so tapi ada double-nya di tengah-tengahnya itu yo kayak sho. Ya, hasyota. Ya. Jadi ini 창조하셨다nya saya tulis ya di sini. Jadi kan saya bantu satu persatu orang. Itu kan mungkin ada yang merasa sedikit malu, tapi itu saya bantu kekurangannya di mana. Karena kan ada bagian yang lebih kuat, tapi ada bagian kelemahan kita. Jadi semuanya kita belajar, jadi semuanya saya harap supaya kekurangannya itu bisa ditingkatkan sehingga sempurna maksud saya. Harus hati-hati di sini, di tengah-tengahnya ini. Apakah di dalamnya itu ada dua atau cuma satu aja? Ini seperti ini. Apakah yo atau o? 창조하셨다 itu diciptakannya. 셨다. 셔, bukan so. 셔. Harus berbunyi S, bukan S-nya double, dan harus ada Y-nya. 셔다. Bukan 섰다. 셔다. Ya, sekarang Ibu Mariam. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. 태초에 penekanannya tidak di huruf pertama ya. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Tidak cang, tapi 창. 창조하셨다. Ya, 창. Ya, 창조하셨다. Jadi ini akan membantu sekali yang nanti baca terakhir ya, karena berulang kali hal yang sama saya ulangi. Pamelki, ya. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 하셨다. ulangin ya. 태초에 하나님께서
하나님께서 하늘과 땅을 창조 bukan 땅 하셨다. Ini saya kasih tahu tipsnya ya. Kalau masih belum bisa baca, antara dengar atau baca. Kalau belum bisa baca, dengar Pak. Bunyinya harus sama kayak saya. Ya, sekali lagi ya. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, oke, membaik. Ari, 태초에, tolong dibesarin ya suaranya sedikit. 태초에 하나님께서 하늘과 Dede, kalau Dede ngomongnya di depan saya nggak kedengaran orang yang ngomong di belakang ya. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, oke. Mary. Karena saya kasihan lihat Every-nya. Ya. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Coba baca sendiri. Karena kita belajar baca tapi kok lihatnya saya. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, setiap murid kan beda-beda ya. Saya punya ekspektasi yang beda-beda. Karena saya tahu semuanya bisanya seberapa. Jadi tidak masalah. Karena kalau misalnya mulainya dari nol sekali itu tidak masalah. Tapi saya tahu kan kebetulan saya kenal masing-masingnya. Jadi jangan berharap semuanya walaupun nilainya 1 0, 1 50. Berarti kan yang 50 tinggi ya. Tapi orang yang seharusnya bisa dapat 70 ke atas dapat 50 itu sama saja 0 bagi saya. Jadi harus menantang. Jadi dapat 0 tidak apa. Karena itu berarti masih belum paham sama sekali. Kadang daripada menyontek tapi dapat 0 itu mungkin lebih baik. Kalau begitu mungkin saya akan hubungi secara pribadi dan kasih les privat. Ya. Tidak. Ya. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 bukan 땅. Ya, 땅을 창조하셨다. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, berikutnya. 태초에 하나님께서
하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya. Ya ini. Ya. Tapi sebenarnya ini menurut saya gampang banget loh. Karena saya bacain. Saya nggak ngerti kenapa ini harus susah. Karena saya tidak menyuruh baca sendiri. Tinggal ikutin sambil cek apakah pemahaman saya selama ini benar atau tidak. Oh, kalau misalnya ternyata beda dengan ejaan yang barusan Bella ucapkan, ini yang harus diperbaiki, begitu. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 하셨다. Ya, sekali lagi. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, 레피. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 nya itu nggak ada bukan bahasa Cina ya, 땅을 bukan 땅을 coba baca. 창조하셨다. 조nya itu pas kita bilang pajo, ya, 창조하셨다. Ya, oke, membaik. Sekarang Ibu Kristin ya. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, 땅이야, 땅 ya. Ya, ini paling sedikit saya bicaranya. Karena ini udah mau berakhir, udah dengar berkali-kali dan ibunya juga latihan keras. Bapaknya 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, oke. Ya, siapa mau duluan? Pak Jo aja, ya. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, oke. Ya, every. 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. Ya, bagus. Tapi nya itu di awal masih terlalu harus lebih 태초에 Kenapa saya bilang ini? Kalau ini perbaiki bisa kedengaran sempurna. Ya, jadi yang saya masih ingat, yang nya bermasalah, tapi kalau ini perbaiki menjadi sempurna itu Dede, Evi, dan Efri. nya berkesan bagi saya. Sampai saya ingat, kenapa nya nggak bisa ya?
Padahal kalau itu saja diperbaiki lumayan kayak udah bagus sekali. Jadi eh, harus banyak latihan. Jadi nanti saya akan kirimkan link yang membacakan kejadian pasal 1 ini dalam bahasa Korea dengan suara yang lebih bagus daripada saya. Jadi mungkin saudara bisa dengar itu setiap kali. Jadi itu patokannya. Cuman ini saya Alkitabnya saya ambil versi bahasa gampang. Jadi saya akan coba berusaha untuk cari apakah ada yang mereka di YouTube baca dalam bahasa gampang atau tidak. Karena kan teks yang saudara miliki adalah bahasa gampang. Tapi kalau misalnya yang mereka baca kejadian pasal 1 yang standar lebih susah lagi. Jadi nanti saya akan share link itu harus sering-sering didengar. Kalau benar-benar serius dengan bahasa Korea. Jadi nanti tes pun nanti kan saya akan tinggal duluan. Misalnya, oh ini sedikit aja coba, saya kok kurang ingat ya. Mungkin saudara masih bisa minta bantuan karena sayanya tidak ada. Kan bisa aja masih bisa kerja sama sedikit. Tapi kayak saya mending salah aja deh. Supaya didatangin sama Bella. Kalau gitu salah pun salah satu cara. Supaya dapat less privat. Karena nanti saya akan bantu kalau berdasarkan ujian saja. Jadi terserah mau seperti apa. Tapi selama saya ada saya akan cek juga bagaimana standarnya semuanya. Jadi jadi sekarang kita akan istirahat 5 menit dan lanjut sedikit lagi dan kita akan ujian. Ya.